Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Saya Yuliana Nofridan Dau dengan NIM 2021120210. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur sistem produksi mata kuliah Sistem Informasi Keuangan Akuntansi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem itu sendiri. Jadi sistem adalah kumpulan komponen-komponen yang di dalamnya juga terdapat subsistem-subsistem yang lebih kecil dan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu di dalam satu sistem tersebut terdapat proses yang terdiri dari masukan atau input, yang kedua proses itu sendiri, dan yang ketiga ada keluaran atau output. Selanjutnya, pengertian dari siklus produksi. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data yang saling terkait dan terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk, termasuk semua aktivitas yang terlibat dalam merancang, mendesain, hingga memproduksi suatu barang atau produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart sistem produksi. Dalam sistem produksi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada bagian marketing, yang kedua ada bagian desain, yang ketiga ada bagian produksi, dan yang terakhir ada bagian gudang. Dimulai dari bagian marketing. Bagian marketing akan membuat pesanan pelanggan secara manual. Selanjutnya pesanan pelanggan tersebut akan dibuat secara terkomputerisasi menjadi daftar pesanan. Daftar pesanan tersebut akan dibuat menjadi rangkap 3. Satunya dijadikan sebagai arsip, satunya akan diserahkan kepada bagian desain, dan yang satunya lagi akan diserahkan kepada bagian produksi. Daftar pesanan tersebut akan diberikan kepada bagian desain. Setelah bagian desain menerima daftar pesanan tersebut, bagian desain akan membuat desain sesuai dengan pesanan dari pelanggan. Desain tersebut akan dibuat secara terkomputerisasi menjadi rangkap 2, yang mana satunya akan dijadikan arsip dan satunya lagi akan diberikan atau diserahkan kepada bagian produksi. Selanjutnya di bagian produksi, setelah menerima daftar pesanan dari bagian marketing dan desain pesanan dari bagian desain, bagian produksi akan membuat daftar bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produk sesuai dengan pesanan pelanggan yang telah diterima. Kemudian daftar bahan baku tersebut akan dibuat secara terkomputerisasi yang kemudian akan diserahkan kepada bagian gudang. Setelah bagian gudang menerima daftar bahan baku, maka bagian gudang langsung mempersiapkan bahan baku yang dibutuhkan sesuai dengan daftar pesanan yang telah diterima dari bagian produksi. Lalu bahan baku tersebut setelah disiapkan oleh bagian gudang, bahan baku tersebut akan diserahkan kembali atau diberikan kembali kepada bagian produksi. Bagian produksi setelah menerima bahan baku tersebut, mereka langsung membuat produk sesuai dengan pesanan pelanggan. Setelah membuat produk, bagian produksi akan membuat daftar barang jadi. Setelah itu, daftar barang jadi tersebut diserahkan kepada bagian marketing. Setelah daftar barang jadi diterima oleh bagian marketing, daftar barang jadi tersebut, bagian marketing akan membuat nota penjualan sesuai dengan barang yang telah diperhitungkan semua bagian untuk biaya-biayanya. Lalu setelah membuat nota penjualan secara manual, bagian marketing akan membuat nota penjualan tersebut secara terkomputerisasi yang kemudian langsung melakukan penjualan produk. Baik, sekian penjelasan tentang alur sistem produksi. Sekian dan terima kasih.